waliya mursida wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al-muqtasid wal hikmah sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, bersama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah, bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Bersama-sama kita dikumpulkan oleh Allah, tidak lain dikumpulkannya kita bersama-sama untuk merendahkan diri kita, bahwasanya kita orang yang ahli maksiat, ahli pendosa, hamba yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, yang setiap harinya, setiap detiknya tidak lain yang digundahi, yang dipikirkan semuanya daripada urusan-urusan dunia. Bersama-sama disadari Allah berkumpulkan kita semua, satu untuk merendahkan diri kita, kedua bersama-sama kita mengagungkan Allah. Kita mohon ampun kepada Allah sebesar apapun dosa kita, selagi kita beristighfar kepada Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sebesar apapun dosa kita, langit bumi seisinya, selagi seseorang istighfar kepada Allah satu kali, maka akan lebur dosanya. Sadari bersama-sama supaya duduknya kita, keluarnya kita dari majlis zikir Shahihu Baiti diampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Dimudahkan segala urusan kita. Amin. Urusan-urusan yang saat ini, detik ini kita gundah, gelisah, khawatir, takut, semoga diselesaikan oleh Allah dengan sebaik-baik hajat yang kita inginkan bersama-sama. Dan juga kita mohon supaya kita bersama-sama dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Bersama-sama disadari supaya kita tidak bolak-balik, iman kita naik turun, kita belum bisa istiqomah, gejolak lagi daripada urusan dunia. Satu, bersama-sama jangan pernah kita senden sama manusia, bergantung sama manusia. Satu, apapun yang kita harap, yang kita inginkan, manusia hanyalah wasilah, manusia hanyalah pelantara yang menyelesaikan Allah. Baik yang bekerja, baik yang dagang, yang usaha apapun, itu semua hanyalah ikhtiar, hanya usaha. Semua sudah mempunyai hasil masing-masing, tidak akan pernah nyasar seseorang rizkinya yang sudah ditentukan oleh Allah, bulan bin bulan, jam sekian, detik sekian, hari, tahun, sudah ditentukan sama Allah. Jangan dengan adanya kita berikhtiar, baik yang bekerja apapun pekerjaannya, yang berusahanya dagang, dengan kondisi seperti ini jangan berkecil hati. Kalau hati kita, pikiran kita, dengan ikhtiar kita sudah melenceng daripada hati kita kepada Allah, itu sudah termasuk daripada senden, bergantung kepada manusia. Kita mohon bersama-sama, di saat kita diberikannya sepi atau luang waktu, maka disebut kata Nabi, dua nikmat yang terkadang manusia lalai. Nikmatani makbul, fihima itiru,
as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang terkadang manusia lalai, yaitu nikmat sehat dan nikmat kosong. Andai pun saat ini kita diuji dengan adanya belum mendapatkan pekerjaan, berarti bersama-sama kita disuruh sama Allah untuk lebih baik memperbaiki diri kita, berzikir kepada Allah, sholat sunnahnya yang belum dikerjakan, qobliyah maupun ba'diyahnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya diusahakan. Di situ kita disuruh pendekatan diri kita kepada Allah. Dengan kita sungguh-sungguh senantiasa berjuang mendekatkan diri kepada Allah, bahwasanya seorang hamba selagi bermunajat kepada Allah, mengucapkan kalimat ya Allah, ya Allah, ya Allah 3 kali, maka Allah akan merasa malu jika hajat hambanya tidak akan dikabul, tidak akan diberikan. Jangan berkecil hati, jangan merasa putus asa, jangan merasa fulan bin fulan tidak membantu saya semakin seperti ini, menjadikan kebencian di dalam hati kita. Jangan. Berarti diri kita masih senden kepada manusia. Kita harus belajar keseluruhan, dari telapak kaki sampai ubun-ubun pohon, keadaan diri kita, geraknya kita bisa berbicara, bisa melangkah, semuanya karena Allah. Terus dengan kita berusaha berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan berzikir, mengingat kepada Allah, hati akan tentram. Tidak hanya ditentramkan hatinya, ekonominya, keadaannya Allah jamin. Seseorang yang sudah dicintai sama Allah akan dicukupkan segala kebutuhannya dari manapun datangnya. Maka di situ kita bersama-sama untuk istiqomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 tahun. Bukan hanya duduknya kita yang harus istiqomah, tapi saat diguncangnya keadaan ujian yang ada di dalam diri kita, baik panas, gelisah, pengen nangis, pengen teriak, gak tahu jalannya apapun, kita harus tetap istiqomah. Tanamkan di dalam hati kita bahwa Allah tidak tidur, Allah menyaksikan, Allah melihat diri kita. Tanpa kita mohon kepada Allah, Allah tahu keadaan diri kita. Ekonominya, Allah lebih tahu keadaan diri kita. Maka seseorang yang senantiasa istiqomah akan dicukupi. Dan Allah tahu kapasitas keadaan diri kita, kemampuan kita. Allah tidak akan menguji sesuai di luar kemampuan diri kita. Kita harus sadari bersama-sama. Jangan diulang terus-menerus. Mohon kepada Allah kemaksiatan yang selama ini kita jalani, dosa-dosa yang sudah banyak setiap detiknya, maksiat yang sudah dijalani setiap detiknya, menghibah, membuka aib orang, senantiasa suudzon kepada orang, jaga. Insya Allah dengan kita berjuang terus dengan semangat, walaupun diri kita tidak berdaya apapun, sambil merangkak kita berusaha munajat kepada Allah, kita mohon kepada Allah, nanti akan diberikan oleh Allah. Apa kata Nabi? Allahu ayyarzuqu abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Tidak akan aku berikan rizki kepada orang mukmin illa kecuali min haitsu la yahtasib, dari yang tidak disangka-sangka, nggak tahu jalannya dari